Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rautomo atau Arif RH dalam rekaman video Iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, saya mau membahas tema judulnya Saat Tuhan Tidak Menolong Anda, Tuhan Sedang Memberdayakan Anda. Saat Tuhan tidak menolong Anda, Tuhan sedang memberdayakan Anda. Sebagian besar orang itu kan berpikir bahwa Tuhan itu maha menolong, ya apabila kita meminta, kita sedang dalam kesulitan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Tapi dalam pengamatan saya, kadang Tuhan tidak menolong kita, tapi dengan tidak menolong itulah Beliau sedang memberdayakan kita. Nah, saya mau memberikan latar cerita dulu ya, dengan biasalah saya asosiasinya hubungan antar manusia dulu, baru nanti kita tarik kepada hubungan yang vertikal. Karena mirip-mirip kok prinsipnya. Sekarang saya flashback kepada pengalaman saya dulu waktu saya melakukan riset ya, waktu skripsi, waktu membantu dosen untuk melakukan penelitian di masyarakat miskin ya. Ada yang program pengentasan kemiskinan A, ada yang berupa bantuan dikasih duit, ada juga yang revolving fund atau dana bergulir. Dan kesimpulannya di situ yang dulu tidak saya pahami sih ya, tapi saya jadi heran. Kenapa orang-orang yang sudah sering diberi bantuan oleh pemerintah, ditolong oleh pemerintah ya, dikasih duit, dikasih bantuan, rumahnya diperbaiki dan macam-macam, tetapi mereka tetap saja miskin. Artinya kan sudah ditolong gitu ya, tapi kenapa kok mereka hidupnya gitu-gitu aja. Nah, ini akhirnya juga terjawab ketika saya mengalami satu persoalan yang cukup pelik dalam hidup ya. Masih masa-masa kuliah, tapi di situ saya sedang mengalami problem ya, problem finansial salah satunya, dan orang tua saya tidak tahu. Dan saya kejebak pada satu perilaku di mana saya itu mengandalkan pertolongan orang lain ya. Jadi kalau saya lagi nggak punya duit, utang sana, utang sini, utang sana, utang sini, utang sana, utang sini. Dan di situ saya merasa bersyukur, wah alhamdulillah ya, banyak orang yang mau menolong saya. Tuhan selalu menghadirkan orang yang mau menolong saya. Dalam tanda kutip menolong ini ngasih duit atau memberikan pinjaman. Meskipun di situ saya ngawur ya, sebagaimana saya pernah sampaikan di video sebelumnya, saya nggak amanah untuk membayar kewajiban saya untuk mengembalikan gitu loh. Nah, sampai suatu ketika saya punya sahabat yang boleh dibilang dia itu tahu betul ya saya itu keadaannya seperti apa, yang biasanya selalu di garda terdepan untuk menolong saya. Dia sampai rela menggadaikan motor adiknya atas nama dia untuk membantu saya. Tapi dia melihat saya tidak berubah mungkin, sehingga suatu saat saya ketika sedang kesulitan, saya datang ke rumahnya dia seperti biasa mau meminta pertolongan, dan di luar ekspektasi saya, sahabat baik saya memarah-marahi saya di depan pintu. Jadi saya nggak sempat masuk, itu saya masih ingat banget. Sampai dia ngomong, "Pace kok Erip," gitu loh. Pace itu salah satu buah atau apa yang rasanya nggak enak, tapi asosiasi kalau dalam bahasa Banyumas, pace itu artinya satu umpatan bahwa kamu itu tidak berkualitas, kamu itu cemen, kamu itu mentalnya lemah gitu loh. Dan ketika saya dikatakan seperti itu, sejak itu juga teman saya tidak mau menolong saya. Dan padahal itu adalah satu-satunya andalan saya. Biasanya saya andalkan untuk menolong saya. Jelas sakit hati saya karena dikata-katai oleh orang yang boleh dibilang sahabat gitu. Tapi sejak kejadian itu, saya akhirnya berhenti untuk mengandalkan pertolongan orang lain. Saya mulai melihat ke dalam, kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan untuk menghasilkan uang, dan itu nggak perlu utang. Jadi gara-gara saya tidak ditolong oleh teman saya, putuslah satu pola di mana saya mengandalkan pertolongan orang lain. Dan di situ akhirnya titik balik saya, akhirnya saya bisa mengambil satu langkah-langkah di mana saya memberdayakan diri saya bisa menghasilkan uang dengan cara-cara yang halal ya, dengan skill yang saya miliki dan sebagainya, akhirnya bisa berubah hidup saya.
Nah dari sini kalau kita memotong peristiwanya, kesannya teman saya jahat banget ya, nggak mau menolong. Tetapi gara-gara itu saya jadi berdaya. Sehingga makanya sejak kejadian itu saya tafsirkan bahwa antara menolong dengan memberdayakan tidaklah sama. Jadi ketika saya ditolong orang lain, saya mengucapkan terima kasih. Tetapi ketika orang lain tidak mau menolong saya tidak memberikan satu label bahwa orang itu hatinya beku, hatinya tidak terbuka, hatinya tidak baik, atau orang itu orang jahat karena tidak mau nolong. Karena justru kadang orang-orang yang tidak mau menolong inilah yang memberdayakan saya, karena saya jadi berhenti untuk mengandalkan orang lain. Nah, teman-teman semua mungkin ada yang saat menonton video ini Anda sedang mengalami kesulitan dan Anda mengandalkan bantuan orang lain, lalu Anda tidak menemukan orang yang mau membantu Anda, entah itu finansial atau apapun. Dan mungkin Anda mulai berpikir, ya Tuhan, kenapa Engkau tidak mengirimkan orang yang menolong saya? Teman-teman semua, saya melihat bahwa Tuhan pun seperti itu. Pada saat Tuhan sering mengirimkan pertolongan dalam hidup kita, dan Beliau ya yang Maha Tahu melihat bahwa kita itu tidak bertumbuh, kita akhirnya jadi terlalu bergantung, tidak mandiri. Akhirnya Tuhan tidak menolong kita, tapi bukan karena Beliau itu bukan Maha Penolong, tapi Beliau menggunakan sifatnya yang lain. Kalau istilah baru saya sematkan, Beliau adalah Maha Memberdayakan. Nah, dalam memberdayakan orang lain ini kita perlu tega ya, karena ibaratnya kayak seorang orang tua yang melihat anaknya jatuh, kalau yang sifat penolongnya terlalu besar kan dikit-dikit diangkat, dikit-dikit digendong. Tapi kalau orang tua yang memberdayakan, kadang dia harus membiarkan, harus tega, membiarkan anaknya jatuh lalu bangkit sendiri. Nah, itu butuh satu seni untuk mengelola rasa sakit ya sebetulnya ya. Nah, jadi kadang kita perlu melakukan ini. Jadi kita terlalu baik sama orang lain, apa-apa kita tolong, apa-apa kita tolong, belum tentu memberdayakan orang itu. Kadang kita terlena menjadi orang baik ya. Kita merasa mabuk dengan apa ya, ego untuk mendapatkan pahala kebaikan ya. Wah, saya ngasih ke pengemis, setiap hari saya ngasih pengemis. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa bagaimana kalau pengemis itu tetap menjadi pengemis terus gitu loh? Coba kalau misalkan semua orang itu tidak memberi si pengemis, dia akhirnya berpikir kayaknya jadi pengemis sudah tidak bisa diandalkan, sehingga dia akhirnya berpikir hal yang lain selain ngemis. Pernahkah Anda berpikir seperti itu? Jadi kalau misalkan ada teman Anda yang ngutang terus dan tidak berubah-berubah perilakunya, itu karena sekelilingnya lah juga yang membentuk dia menjadi pengemis. Kok menjadi pengemis? Menjadi penghutang. Karena bisa diandalkan. Jadi saat tidak ada gantungan yang lain, disitulah orang mulai melihat bahwa yang bisa nolong diri saya adalah diri saya sendiri. Tentunya tetap ada keterlibatan Tuhan di situ, tetapi kehadiran Tuhan pada saat itu adalah dengan tidak memberikan kita bantuan. Jadi teman-teman semua, bagi Anda yang sekarang sedang mengharapkan bantuan, pertolongan, dan tidak ada yang membantu Anda, menolong Anda, bahkan Anda sudah mungkin sholat malam, berdoa, dan Tuhan seolah-olah tidak mendengar Anda. Bukan berarti beliau tidak mendengar, tetapi sebagaimana yang pernah saya alami, beliau sedang ingin memutus ketergantungan kita kepada mengharapkan bantuan, dan kita mulai memberdayakan diri kita sendiri untuk keluar dari persoalan kita, dan selanjutnya hidup kita jadi berubah jauh lebih baik. Hanya ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.